Gak lama dari situ suara cewek itu ada lagi. Hai. Kali ini kedengeran sama semuanya. Otomatis semuanya lari ke dalam rumah. Di sana mereka langsung pada diam. Apaan itu tadi? Apaan itu tadi? Gue punya 2 cerita serem. Dengerin sampai habis. Awas, di belakang. Hai, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, selalu diberi kelimpahan rezeki, dan selalu diberi kemudahan dalam segala urusan-urusannya. Baik lagi bareng gue Didit di sini, yang kali ini kita ada di segmen Bacem, bawain cerita mistis. Yang mana pada segmen kali ini gue selalu bawain cerita yang bikin lo nggak bisa tidur. Oke, jadi pada video kali ini gue bakal bawain 2 cerita serem tentang KKN. Bukan KKN Desa Penari tapi di desa lain. Cerita mistis tentang KKN memang selalu diminati ya. Nah, gue ini punya 2. Cerita pertama itu menceritakan tentang seseorang bernama Baby yang harus mengalami gangguan santet di desa tempat dia menjalani KKN. Sementara di cerita kedua itu menceritakan tentang seseorang bernama Tanto yang harus mengalami gangguan di malam pertama saat dia menjalani KKN. Penasaran kan gimana cerita selengkapnya dari awal sampai akhir? Tonton aja terus video ini sampai akhir. Kita mulai serius. Ini dia cerita pertama. Cerita KKN yang pertama ini dialami oleh seseorang bernama Baby yang membagikan ceritanya ketika dia KKN sekitar tahun 2007 lalu. Baby sama teman-temannya itu KKN di sebuah desa yang gak terlalu pelosok, pokoknya masih deket sama perbatasan kota. Ya kalau dihitung kilometer ya cuma 5 kilometeran. Sementara kalau kita naik motor itu bisa ditempuh dengan jarak waktu 10 menitan. Nah, namanya juga KKN, pasti bentuknya itu sebuah pengabdian ke masyarakat sekitar. Baby ini anaknya paling cantik dari mahasiswa-mahasiswa yang ngejalanin KKN waktu itu. Dia selalu jadi bahan obrolan warga-warga sekitar. Ini bukan kegeeran ya, tapi Baby itu selalu dapat laporan dari temennya, Rina. Jadi dari malam pertama nih, Rina itu selalu ngelaporin ke Baby. Beb, lu jadi bahan obrolan bapak-bapak tuh. Beb, lu jadi bahan omongan anak-anak Tarka tuh. Beb, ada yang suka tuh sama lo. Pokoknya setiap malam selalu aja kayak gitu. Hingga suatu waktu ada penyuluhan warga di balai desa. Baby dapat perlakuan manis dari salah seorang pemuda yang ada di desa sana. Namanya Teguh. Menerima perlakuan manis dari Teguh itu, Baby terima-terima aja. Soalnya ternyata, usut punya usut, Baby agak sedikit punya rasa sama Teguh. Setelah hari penyuluhan itu, hari demi hari, Baby sama Teguh ya makin dekat. Ya kalau zaman dulu itu zamannya SMS-an atau telepon-teleponan lah. Hingga di minggu kedua, ada sesuatu yang aneh, yang beda yang dirasain sama Baby. Jadi ceritanya ketika dia pulang ke kontrakannya nih, malam-malam nih, baru aja dia nyampe ke kontrakannya, itu perutnya kerasa mual banget, sakit banget, kayak diperes gitu. Bukan cuma mual, bukan cuma sakit, bibirnya nih itu ngeluarin darah. Dan darahnya itu bukan darah yang segar yang warna merah ya, tapi darah yang agak kehitam-hitaman gitu. Gak lama dari situ, Baby muntah. Keluarlah sesuatu yang tergeletak di tanah. Dia ambil kan, dan kalian tahu itu apaan. Mungkin kalian tahu nih, ada besi yang udah dibaluti sama karat. Nah, yang Baby temuin itu adalah paku yang udah karatan. Rina keluar rumah ngelihat kondisi Baby udah berdarah, udah kesakitan kayak gitu. Dia langsung histeris, diikutin sama teman-temannya yang ikutan keluar. Semuanya juga ikutan histeris. Akhirnya Baby diajak masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah ya Baby dikasih air hangat, dielap tuh darah yang ada di mulutnya. Wah, pada tanya-tanya tuh, kenapa nih Baby? Sementara Baby belum bisa diajak ngobrol. Di situ semuanya pada cerita. Ada yang dari awal itu ngalamin hal mistis. Kayak ketemu orang yang ternyata udah meninggal. Kayak ketemu sosok inilah, itulah, A, B, begitu. Dan yang paling mengherankan adalah ada salah satu temannya Baby itu bilang, kalau katanya di desa sana, itu jangan pernah bawa barang apapun keluar desa. Baby sempat pernah ditanya, Beb, lu bawa barang apaan keluar? Baby cuma geleng-geleng.
Akhirnya dari kejadian itu kesehatan baby mulai agak-agak turun tuh, agak mulai sakit-sakitan. Sampai akhirnya kabar sakitnya baby dan penyebab sakitnya baby itu terdengar sampai ke seluruh sudut desa. Singkat cerita, ada orang baik yang pengen ngobatin baby, namanya si Mbah lah. Cewek udah nenek-nenek. Baru aja dateng ke kontrakannya baby, masuk ke kamar, dia duduk kan ngeliatin baby gitu yang masih terbaring di kasurnya. Si Mbah ini bilang, di desa ini itu ada satu pantangan. Jangan bawa barang apapun keluar desa. Baby waktu itu syukurnya udah bisa ngomong. Dia nanya, maksudnya apaan, Mbah? Saya ndak ngerti. Emang Mbah pikir saya itu bawa barang apaan? Si Mbah jawab gini, barang-barang di desa ini bukan cuman benda-benda yang ada di desa ini, tapi orang-orang yang ada di desa ini juga barang desa ini. Jangan pernah dibawa keluar atau jangan pernah berniat membawa keluar dari desa ini. Baby di situ sadar. Mungkin aja nih ada sangkut pautnya kedekatan antara dia sama Teguh. Dia mikir karena tadi dibilang barang itu bukan sekedar benda, tapi orang yang ada di desa sana. Mungkin kedekatan sama Teguh itu diartiin oleh orang-orang desa sana sebagai upaya untuk membawa Teguh. Ya udah kalau gitu, karena baby ini mikir kesehatannya, ya sudah dia bertekad untuk menjauhi Teguh. Dia hubungi Teguh. Dia minta maaf tentang apa yang udah terjadi. Akhirnya singkat kata, baby dan Teguh nggak lagi deket tuh. Mereka lost contact, dan bener dong. Semenjak baby ngejauhin Teguh, kesehatan baby mulai kembali. Yang awalnya perutnya itu selalu kerasa rada-rada aneh gitu. Itu berangsur-angsur sembuh. Sampai akhirnya baby sembuh dan KKN pun dinyatakan selesai. Di cerita kedua ini dialami sama mahasiswa yang bernama Tanto. Nah kalau yang ini, desa tempat kakaknya itu jauh dari perkotaan. Kalau dari kota ke desa ini, itu bisa ditempuh dengan waktu 1,5 jam. Seperti halnya mahasiswa-mahasiswa lain, mereka semua bersemangat menjalani KKN. Tapi ada satu orang yang dianggap paling aneh di antara mahasiswa-mahasiswa yang ikut ini. Mahasiswa itu bernama Heru. Dia termasuk bisa dibilang anak indigo. Semuanya udah tahu keanehan Heru. Banyak yang memaklumi, tapi nggak jarang juga yang ngerasa risih. Nah, selama perjalanan ke desa itu, jadi si Heru ini selalu celingukan nih, lihat-lihat kanan kiri, lihat pohon sana, pohon sini. Dia itu selalu bicara sendiri dengan nada yang kesel. Sampai akhirnya tiba di depan kontrakan, Heru bilang gini, guys, kalau bisa cari tempat lain. Di sini galak-galak. Oke. Karena semuanya itu memaklumi, ya udah, akhirnya semuanya nurutin lah kemauan Heru. Dicari lagi lah kontrakan-kontrakan yang lain, di kontrakan ini, di kontrakan itu. Tapi sayangnya nggak ada yang nyangkut. Kontrakan-kontrakan yang mereka cari itu ada yang udah diisi, dan ada juga yang mahal, nggak masuk di kantong mereka. Akhirnya setelah diskusi, mereka balik lagi ke kontrakan yang tadi. Tapi dengan catatan, ya Heru maklum lah, kata Tanto nih, Lu maklum lah, kita di sini paling cuma sebulan ya kan. Semoga nggak akan ada apa-apa deh. Akhirnya ada sebuah diskusi tuh di antara mereka karena Heru ini masih tetap kekeh kalau penghuni-penghuni di kontrakan itu tuh galak-galak. Ya sudah, akhirnya mereka tuh sepakat untuk menghubungi salah seorang tokoh setempat yang dikenal memang bisa menetralisir hal-hal demikian. Ketemulah dengan Pak Joko. Setelah dikasih tahu keluhan-keluhan tentang kontrakannya itu, beruntungnya Pak Joko mengerti dan dia mau untuk membentengi secara gaib dan mengusir mereka penghuni gaib di sana untuk sementara waktu. Kenapa sementara waktu? Karena Pak Joko nggak bisa ngejamin kalau dia bisa ngusir selama-lamanya. Nah, di malam pertama di kontrakan itu nih, jam 8 malam, semuanya lagi kumpul di sana, lagi nungguin Pak Joko. Karena janjinya itu Pak Joko tuh datang jam 9 malam karena dia ada klien dulu di rumahnya. Nah, jadi mereka ini ngumpul di depan rumah sambil bahas proker. Nah, Tanto di telinga kanannya itu denger suara cewek yang nyapa. Hai. Otomatis Tanto celingukan kan? Lah, siapa tadi?
secara mereka semua tuh cowok gitu. Akhirnya Tanto nanya, guys, kalian dengar ada suara cewek nggak? Suara cewek? Nggak ada, kata teman-teman Tanto tuh, kecuali Heru. Tanto lihat ekspresi Heru. Ekspresi Heru kayak gini nih. Gua bilang juga apa? Gua bilang juga apa? Gak lama dari situ suara cewek itu ada lagi. Hai. Kali ini kedengeran sama semuanya. Otomatis semuanya lari ke dalam rumah. Di sana mereka langsung pada diam. Apaan itu tadi? Apaan itu tadi? Tiba-tiba Heru keluar buru-buru. Ditanya, mau kemana lo, Ru? Gue mau ke rumah Pak Joko, kelamaan dia. Ya udah, sambil nunggu Pak Joko, suasana masih canggung tuh waktu itu. Ditambah, waktu Tanto berusaha mencairkan suasana, tiba-tiba kedengeran dari kamar depan. Suara kayak gini nih. Serrrk, serrrk. Suara cakaran ke sebuah kayu. Terus di antara mereka, itu entah kenapa ada seseorang yang beraniin diri untuk ngecek. Dia jalan ke kamar depan, bukain pintunya. Nah, waktu pintu lemarinya itu dibuka, sampai di ujung nih, tiba-tiba pintu lemari yang ada di kamar itu ada yang ngebanting. Brak! Spontan semuanya lari tunggang langgang keluar rumah. Di situ Tanto teriak, kita susul Heru sekarang. Pak Joko harus datang secepatnya. Akhirnya setelah mereka sampai di rumah Pak Joko, untungnya Pak Joko udah sama Heru nih. Jadi ya mereka langsung balik lagi aja ke kontrakan yang tadi. Nah, di kontrakan itu Pak Joko ngelakuin sebuah ritual lah. Dia doa-doa sambil nabur-naburin garam di setiap sudut rumah. Singkat cerita, setelah malam itu, gangguan demi gangguan itu berhenti. Tapi dengan syarat, Pak Joko setiap seminggu sekali harus melakukan ritual yang sama. Pernah di minggu ketiga lah kalau nggak salah. Di minggu ketiga, Pak Joko agak telat nih untuk melakukan ritual. Dan gangguan itu terjadi lagi, gangguan yang sama. Ada cewek yang nyapa, hai. Oke teman-teman, itu tadi 2 cerita mistis singkat tentang KKN. Menurut kalian, mana cerita yang paling serem dari 2 cerita yang tadi gue bawain? Tulis di kolom komentar ya. Ya buat kalian yang punya cerita-cerita mistis atau video-video penampakan, bisa kalian kirim ke IG gue di @ai_vermadi atau bisa kirim ke email kirimceritahoror@gmail.com. Buat lo juga yang belum subscribe dulu channel ini supaya gue lebih semangat lagi bikin videonya dan gue lebih semangat lagi bawain cerita-cerita mistis versi kalian. Gue Didit pamit, sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Awas di belakang.